Oke. Nah, seperti yang sudah aku share ke teman-teman ya di grup, itu ada PowerPoint yang sudah aku ubah dalam bentuk PDF. Oh ya, sebelumnya suara aku kedengeran nggak sekarang? Jelas. Kedengaran nggak? Kedengeran. Oke, nanti kalau misalkan suaranya nggak kedengeran, nanti tolong bilang aja ya. Soalnya aku susah lihat chat, jadi open mic aja. Oke, nah jadi kita mungkin sedikit bahas dulu ya materinya. Nanti kalau misalnya sudah selesai bahas materinya review, kita nanti akan bahas soal-soal per subbab yang ada di textbook referensi utama. Nah, referensi utamanya di sini aku menggunakan Brady ya, James E. Brady. Terserah mau pakai edisi 6 atau edisi 7 sama aja, yang penting isinya ya. Nah, setelah kita bahas soal, kita akan bahas soal-soal yang di-request teman-teman di Google Form. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Nah, jadi dalam reaksi, kan kita ngomongnya reaksi dalam larutan berair. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari larutan? Nah, definisinya itu adalah suatu campuran homogen, artinya homogen itu adalah sama ya. Dia memiliki campuran yang satu fasa gitu namanya. Jadi homogen itu berarti dia satu fasa, tidak ada perbedaan fasa pada campuran tersebut yang terdiri dari dua atau lebih zat. Jadi bisa dua zat, tiga zat, dan seterusnya. Nah, itu namanya campuran. Nah, contoh dari larutan itu apa? Misalkan kita punya larutan glukosa yang terdiri dari campuran molekul glukosa dan molekul air. Ada lagi nggak contoh lainnya? Misalkan kita punya larutan garam, dapur, misalkan larutan NaCl, berarti terdiri dari molekul NaCl dan molekul air. Yang keduanya ini akan membentuk satu fasa, makanya disebut sebagai campuran homogen. Nah, pada larutan ini terdapat dua istilah, ada zat terlarut dan pelarut. Untuk zat terlarut itu merupakan suatu zat yang jumlahnya relatif lebih sedikit, sedangkan kalau pelarut itu adalah suatu zat yang jumlahnya relatif lebih banyak. Jadi pada saat contoh NaCl dalam air, ya larutan NaCl ini, maka NaCl karena jumlahnya lebih sedikit, dia berperan sebagai zat terlarut, sedangkan H2O berperan sebagai pelarut karena jumlahnya jauh lebih banyak, ya seperti itu. Oke, nah di sini kita akan mengenal istilah elektrolit. Jadi elektrolit itu merupakan suatu zat yang saat kita larutkan ke dalam air, dia akan melepaskan ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Ini adalah suatu elektrolit. Nah, elektrolit ini dibagi menjadi tiga, ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, untuk non-elektrolit sendiri berarti kebalikan dari elektrolit ya. Dia tidak bisa menghasilkan ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau elektrolit bisa menghantarkan listrik, kalau non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian bedanya apa antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Nah, untuk elektrolit kuat itu merupakan suatu zat atau senyawa yang akan terionisasi atau terurai secara sempurna. Sebagai contoh, misalkan kita lihat garam NaCl padat, saat kita larutkan dalam air, itu hampir 100% akan berubah menjadi Na+, dan Cl-. Maka kita sebut NaCl sebagai elektrolit kuat, karena hampir 100% ini akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Tahu dari mana, Kak, 100%-nya? Nah, kita bisa lihat dari panah reaksi kimia. Kalau ada reaksi kimia yang satu arah seperti ini, maka ini merupakan panah reaksi, bisa dibilang reaksi yang sempurna. Seperti itu. Artinya, reaksi berubah menjadi produk. Itu adalah satu panah. Sedangkan kalau elektrolit lemah, di sini terdapat dua panah yang kita sebut sebagai namanya panah kesetimbangan. Nah, jadi pada elektrolit lemah, kalau teman-teman perhatikan, ya, di sini kita punya larutan asam asetat, CH3COOH. Dia akan terurai menjadi CH3COO- dan H+. Akan tetapi, pada saat yang sama, CH3COO- dan H+ juga kembali membentuk CH3COH. Sehingga reaksinya bolak-balik ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak 100% CH3COH yang terurai. Jadi bedanya, kalau misalkan pada contoh yang di atas, ini 100% NaCl-nya terurai karena satu panah. Sedangkan kalau yang di bawah, karena dia dua panah, bolak-balik, artinya saat CH3COOH ini terurai menjadi CH3COO- dan H+, maka dia akan kembali membentuk CH3COOH.
seperti itu. Jadi makanya tidak 100% CH3COA yang terurai. Itu kita sebut sebagai namanya elektrolit lemah. Ya, jadi itu adalah perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit yang lemah. Nah, di sini ada beberapa contoh dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, kalau kita klasifikasikan sebenarnya, untuk contoh-contoh yang ada yang sebelah kiri, yang elektrolit kuat ini adalah contoh dari asam kuat, kemudian basa kuat. Jadi asam kuat dan basa kuat, mereka berdua ini termasuk ke dalam kelompok elektrolit kuat. Kemudian kalau elektrolit lemah, contohnya apa aja? Ada asam lemah dan basa lemah. Nah, ini adalah contoh-contoh elektrolit lemah. Jadi kalau kita mau menghubungkan antara asam basa terhadap elektrolit kuat dan lemah, ya seperti ini. Kalau dia asam kuat, basa kuat, maka dia tergolong ke dalam elektrolit kuat. Kalau dia asam lemah dan basa lemah, itu tergolong ke dalam elektrolit yang lemah. Sekali lagi perbedaannya adalah kalau elektrolit kuat, dia terurai 100%, hampir. Sedangkan kalau elektrolit lemah, dia akan bulak-balik atau tidak terurai 100%. Ya, seperti itu. Oke, sedangkan kalau non-elektrolit dia tidak terurai sama sekali menjadi ion-ionnya. Jadi kalau misalkan non-elektrolit, kalau kita punya, misalkan contohnya glukosa, C6H12. Oh ya, kenapa ada yang raise hand ya? Tadi aku lihat. Tadi ada yang raise hand ya? Siapa tadi, aku nggak sempat baca namanya. Oke, mungkin kepencet kali ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau misalkan non-elektrolit, ini misalkan kita punya C6H12O6 solid, maka kalau kita larutkan ke dalam air, dia menjadi C6H12O6 aqueous. Dia tidak berubah menjadi ion-ionnya. Nah, itu adalah non-elektrolit. Sedangkan kalau elektrolit kuat dan lemah, dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita masuk ke proses hidrasi. Nah, hidrasi ini proses di mana suatu ion itu dikelilingi oleh molekul air. Namanya hidra. Hidra itu kan adalah air. Nah, contohnya misalnya kita punya asam hidroklorida. Kita larutkan ke dalam air, maka akan menjadi H+ tambah Cl- aqueous. Nah, reaksi ini juga bisa dituliskan sebagai berikut. HCl tambah H2O menjadi H3O+ tambah Cl-. Artinya, ion-ion yang dihasilkan itu akan dikelilingi oleh molekul air. Maka nama fasanya adalah aqueous, karena dia dikelilingi oleh molekul air. Contoh penggambarannya seperti apa? Misalkan kita punya NaCl padat. NaCl solid, ya, dilarutkan ke dalam air, menjadi Na+ aqueous, ditambah Cl- aqueous. Nah, untuk penggambarannya seperti apa? Na+ dia bermuatan positif. Artinya berarti dia akan dikelilingi oleh bagian air yang bermuatan negatif. Nanti kalau teman-teman belajar ikatan kimia, air itu bentuk molekulnya seperti ini. H, H, O. Karena oksigen itu dia bersifat lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen, maka muatan oksigen di sini menjadi parsial negatif, muatan hidrogen menjadi parsial positif. Sekali lagi, karena oksigen ini lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen, berarti dia akan menarik elektron lebih banyak dibandingkan hidrogen. Sehingga secara keseluruhan dia akan bermuatan parsial negatif. Parsial itu nilainya dari 0 sampai 1. Jadi nggak -1, nggak -2, tapi parsial. Gitu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, karena Na+ bermuatan positif, maka dia akan dikelilingi oleh bagian negatif dari molekul air, yakni atom oksigen. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, dia akan dikelilingi oleh molekul H2O pada bagian sisi atom oksigennya. Sedangkan Cl- karena dia bermuatan negatif, maka dia akan dikelilingi oleh sisi positif dari H2O, yakni atom hidrogennya. Nah, ini kita sebut sebagai namanya proses hidrasi. Jadi, ionnya dikelilingi oleh molekul air.
Kalau hidrasi kita gunakan air, terus gimana kalau pelarut yang lainnya? Nah, secara umum, kalau untuk proses pelarutan garam atau zat menjadi ion-ionnya, ini kita sebut sebagai namanya adalah proses solvasi. Kalau misalkan pelarutnya air, namanya hidrasi. Kalau pelarutnya yang lain, ya beda lagi namanya. Tapi secara umum namanya adalah solvasi. Kalau kita gunakan pelarut air, namanya adalah hidrasi. Seperti itu. Oke, ini proses hidrasi. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi pengendapan. Nah, reaksi pengendapan itu dia akan menghasilkan suatu produk yang berupa endapan atau yang tidak larut dalam pelarut tertentu. Contohnya misalkan air. Nah, kita perhatikan reaksi antara timbal 2 nitrat dengan kalium iodida. Menghasilkan timbal 2 iodida yang mengendap, dalam hal ini tandanya adalah solid, ditambah kalium nitrat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk reaksi ini akan menghasilkan PbI2 yang merupakan suatu padatan atau endapan. Nah, seperti ini. Kalau kita bikin reaksi ion bersihnya, maka akan menjadi Pb2+ aquos ditambah 2I- aquos menjadi Pbi2 solid. Ya, jadi reaksi yang pentingnya adalah reaksi Pb2+ tambah 2I- membentuk Pbi2. Nah, reaksi pengendapan ini merupakan salah satu contoh dari reaksi metatesis atau double displacement, di mana terjadi pertukaran anion ataupun kation dari dua senyawa. Di reaksi metatesis itu merupakan reaksi pertukaran kation ataupun pasangan anion. Contohnya misalkan kita punya NaNO3 ya, ditambah misalkan kita misalkan punya AgNO3 ya contohnya, ditambah NaCl menjadi ini aquos ya, aquos menjadi AgCl solid ditambah NaNO3 aquos. Nah, kalau kita perhatikan anion NO3- itu pasangan awalnya Ag+, tapi setelah reaksi berlangsung di produk pasangan NO3- menjadi Na+. Kalau kita bikin penguraiannya ini Ag+, NO3-, ini adalah Na+, ini Cl-. Ini kalau kita uraikan ya, cuma mau lihat ionnya saja, ini Ag+, Cl-, ini adalah Na+, NO3-. Nah, kalau kita perhatikan, anionnya NO3- awalnya pasangannya dengan Ag+. Tapi setelah reaksi berlangsung di produk, pasangan NO3- menjadi Na+. Artinya terjadi pertukaran pasangan kation dalam reaksi ini. Kemudian Cl- awalnya pasangannya adalah Na+. Tapi pada saat di produk, pasangannya berubah menjadi Ag+. Sehingga terjadi pertukaran pasangan kation. Nah, itu disebut sebagai namanya reaksi metatesis atau double displacement. Jadi pertukaran pasangan kation atau pertukaran pasangan anion. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu, apakah ada ingin tanyakan teman-teman sebelum kita lanjut? Atau mungkin terlalu cepat, boleh silakan open mic atau boleh kirim lewat chat pertanyaannya. Oke. Aku lihat di chat belum ada ya. Oke, karena belum ada, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini ada istilah kelarutan. Kelarutan ini merupakan jumlah maksimum dari suatu zat terlarut yang dapat larut pada sejumlah parut pada suhu tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ya, di sini aku punya gelas kimia ya, saya punya gelas kimia di sini. Nah, ini isinya adalah misalkan air. Oke, misalkan air. Nah, misalkan volume airnya sebesar 100 ml. Oke. Nah, kemudian di sini aku masukkan, misalkan ya contoh, misalkan garam NaCl sebanyak 5 gram. Terus diaduk, ternyata semua NaCl-nya larut. Misalkan larut semua nih ya. Ini misalkan, ini ada NaCl-nya di sini, larut nih ya, larutan NaCl. Ya. Kemudian aku masukin lagi nih, misalkan aku masukin tambahkan plus 15 gram NaCl lagi, misalkan. Nah, terus ternyata setelah diaduk ya, ternyata
pada saat kita perhatikan akan ada endapan. Misalkan ada endapan yang merupakan endapan dari NaCl. Nah, setelah ditimbang endapannya ternyata massa endapan NaCl-nya sebesar 2 gram. Nah, berarti di sini kita tahu berarti massa maksimum NaCl yang dapat larut dalam 100 ml air adalah 5 gram ditambah 15 gram dikurangi 2 gram. Kenapa dikurangi 2 gram? Karena terdapat endapan NaCl pada penambahan yang kedua. Kita tambahkan 15 gram, ada 2 gram yang mengendap. Berarti yang bisa larut cuma 5 gram tambah 15 min 2 gram. Sama dengan 18 gram. Berarti kelarutan NaCl dalam air itu berarti 18 gram per 100 ml H2O. Nah, ini kita sebut sebagai namanya kelarutan. Jadi jumlah maksimum suatu zat terlarut yang dapat larut pada sejumlah tertentu pelarut. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada aturan kelarutan, ya, solubility rules. Nah, ini buat apa fungsinya? Agar kita bisa mengetahui nih kira-kira suatu senyawa ini dia bisa larut dalam air atau dia tidak bisa larut dalam air. Nah, di sini ada aturannya. Jadi makanya aku minta tolong teman-teman baca biar bisa diingat-ingat di sini aturannya. Nah, ini pada 25 derajat Celcius. Soluble compounds itu berarti senyawa yang larut dalam air. Kita gunakan pelarut air ya di sini ya. Ini berarti dia larut dalam air. Lambangnya berarti aqueous kalau pada reaksi kimia. Kemudian kalau insoluble compounds berarti dia tidak larut dalam air. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini dijelaskan semua senyawa yang mengandung ion alkali metal atau logam alkali, Li+, Na+, K+, Rb+, dan CS+, serta ion amonium, NH4+, itu larut dalam air. Jadi apapun anionnya, selama kationnya itu adalah Li+, Na+, K+, Rb+, CS+, dan NH4+, maka akan larut dalam air. Jadi misalkan kayak NaCl, ini pasti larut. Terus Na2S, ini pasti larut. Kemudian CsCO3 ini pasti larut karena yang penting adalah kationnya, yakni golongan 1A atau ion NH4+. Seperti itu. Misalkan NH42SO4 ini juga akan larut ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Contoh lagi misalkan di sini semua anion nitrat, bikarbonat dan klorat itu akan larut dalam air. Jadi kalau misalkan apapun kationnya misalkan Ba NO3 2 kali, ini pasti akan larut. Kemudian misalkan Ag ClO3, ini pasti akan larut. Karena yang penting adalah anionnya nitrat, klorat, dan bikarbonat. Sama ada lagi asetat. Ini juga biasanya dia akan larut. Ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman cara bacanya seperti itu ya. Kemudian di sini halida, semua garam halida Cl-, Br-, dan I- itu akan larut kecuali ini ada insoluble exception berarti pengecualian, kecuali jika halida tersebut bertemu dengan kation Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Sebagai contoh misalkan kita punya KCl. Misalkan kita punya KCl, ini K+- larut, Cl-nya juga larut ya, ini larut. Kita punya misalkan BaCl2, ini juga akan larut karena Cl- berpasangan dengan Ba2+, tidak termasuk ke dalam pengecualian. Contoh lainnya misalkan AgCl, nah ini nggak larut. Karena apa? Karena Cl- bertemu dengan Ag+, yang merupakan pengecualian di sini, makanya dia tidak larut, seperti itu. Kemudian cara baca yang di bawah, yang insoluble compounds, berarti kebalikannya. Berarti semua garam yang mengandung anion karbonat, fosfat, kromat, dan sulfida itu tidak larut dalam
air, kecuali kalau senyawa tersebut mengandung kation logam alkali dan ion amonium. Ya, kembali lagi ke sini nanti, balik lagi ke aturan yang pertama ini, seperti itu. Jadi itu adalah cara baca dari aturan kelarutan. Ya, dicoba sekarang aku kasih contoh. Silakan teman-teman, siapapun boleh jawab ya. Silakan open mic. Coba sekarang kira-kira untuk senyawa-senyawa berikut larut nggak ya dalam air? Rb2CO3 misalkan, terus oke. Oke. Nah, untuk yang bagian 1 Rb2CO3, kira-kira ini larut dalam air nggak, teman-teman? Ada yang mau mencoba menjawab? Larut, Larut. Kak. Larut, oke, mantap. Makasih teman-teman sudah kompak jawab. Oke, benar ya, larut ya. Kenapa larut? Ada RB-nya. Oke, karena mengandung ion Rb+ kan ya di sini. Oke, Iya. betul. Lalu yang kedua, larut dalam air nggak ini kira-kira Hg2Cl2? Larut. Kenapa larut? Enggak, Ada Kak. ada CL. Ion Ada CL-nya enggak? Cl-. Terus kationnya, ini siapa? Kation apa namanya? Hg2 Hg22+. Kak. Ini masuk ke pengecualian nggak dia? Iya. Masuk. Oh, Masuk. Berarti dia tidaklah tidak larut. larut. Oke, nggak Salah. apa-apa. Mantap. Oke. Lalu yang ketiga, Na3PO4 larut nggak dalam air? Ini Larut. larut. Kenapa? Ada Na. Oke, betul. Karena ada ion Na+ di sini kan ya, larut. Lalu CaCO3 larut dalam air nggak? Kira-kira. Ayo, dilihat. Enggak, betul. Nggak larut. Kenapa? Karena kita punya anion CO3 2-, tapi kationnya bukan golongan 1A atau NH4+, melainkan Ca2+, di mana tidak termasuk ke dalam insoluble exception kan ya. Semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali dengan alkali tanah dan ion amonium. Nah, Ca2+ bukan alkali tanah, sehingga dia akan tidaklah larut. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini jelas ya untuk aturan kelarutan. Oke, mantap. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi silakan teman-teman nanti coba-coba lagi, nanti ketemu senyawa dan teman-teman cocokkan dengan aturan ini ya. Seiring berjalannya waktu pasti bisa diingat kok, nggak terlalu banyak aturannya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini sekarang bagian perhitungannya. Nah ini adalah konsentrasi larutan. Nah di sini ada banyak sebenarnya konsentrasi larutan, cuman aku singkat aja, jadi cuman aku bagi 3. Yang pertama itu adalah molaritas. Nah, molaritas itu bisa didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter. Ya, contohnya misalkan hitunglah molaritas 0,5 mol HCl yang berada dalam 1 liter larutan. Berarti konsentrasi HCl dia sama dengan 0,5 mol HCl dibagi 1 liter sama dengan 0,5 molar. Ya, ini masih simpel. Oke, yang kedua sekarang dalam 500 ml larutan. Berarti volume larutannya nggak lagi 1 liter, melainkan sama dengan 0,5 liter. Berarti konsentrasi dari HCl sama dengan 0,5 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 1 molar. Ya, seperti itu untuk menghitung molaritas. Oke, yang kedua adalah molalitas. Bedanya sama molaritas, kalau tadi adalah volume larutan di bagian penyebutnya, kalau molalitas adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Contohnya kita mau menghitung molalitas HCl, maka ini akan sama dengan 0,5 mol dibagi 1 kilogram, maka sama dengan 0,5 molar. Nah, teman-teman mungkin biasanya lihat di rumus di buku-buku atau di rumus lainnya kayak gini ya biasanya. M sama dengan massa zat terlarut dibagi mR-nya ya atau berat molekulnya dikali 1000 per P. Massa pelarut dalam satuan gram. Ini sama aja ya teman-teman ya rumusnya. Dari sini diturunkan menjadi ini gitu. Jadi sama aja. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Terserah teman-teman nyamannya pakai yang mana ya, seperti itu. Oke, kemudian yang bawah, misalkan kita mau menentukan molalitas HCl, yang di bawah, soal yang di bawah,
Karena molnya 0,5 dan massa pelarutnya adalah 500 gram, berarti 0,5 kilogram. Makanya akan sama dengan 1 molal. Ya, seperti itu untuk menghitung molaritas. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah persen massa. Nah, W per W ini berarti weight per weight atau berat per berat. Oke, jadi satuannya itu berarti berat per berat. Nah, berarti jumlah massa zat terlarut dalam massa larutan. Nah, sebagai contoh misalkan tentukan massa HCl 35% W per W dalam 100 gram larutan HCl. Berarti di sini massa larutan sama dengan 100 gram. Berarti berapa massa HCl-nya? Berarti massa HCl sama dengan 35% dikali massa larutan. Berarti sama dengan 35/100 dikali 100 gram. Atau sama dengan 35 gram. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba yang di bawah. Tentukan massa HI 27% W per W dalam 1 liter larutan HI. Diketahui massa jenisnya sekian. Cari dulu berarti massa larutan HI itu akan sama dengan 1 liter kan 1000 mili ya. 1000 mililiter dikali massa jenisnya 1,2 gram per mililiter. Maka akan sama dengan 1200 gram. Nah, berarti massa dari HI-nya itu adalah 27/100 dikali 1200. Coret, coret, maka akan menjadi 27 kali 12, 324 gram ya. 324 gram HI. Itu ya. Jadi itu adalah untuk persen massa. Kalau W per V berarti berat per volume. Kalau V per V berarti volume per volume ya. Volume per volume. Tergantung yang diketahui di soalnya apa ya gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses pengenceran. Proses pengenceran ini merupakan suatu cara yang kita lakukan agar mendapatkan konsentrasi larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat. Jadi kita pengen larutan kita tuh encer untuk tujuan tertentu. Nah, pada proses pengenceran ini jumlah mol sebelum diencerkan dan sesudah diencerkan itu akan tetap atau sama. Karena hubungannya itu adalah mol sama dengan molaritas dikali volume, maka kita bisa gunakan molaritas pekat kali volume pekat sama dengan molaritas encer dikali volume encer. Atau M1V1 sama dengan M2V2 yang teman-teman kenal. Oke, sebagai contoh misalkan tentukan volume HCl 3 molar yang dibutuhkan untuk membuat 100 ml HCl 0,5 molar. Berarti di sini M pekatnya itu adalah 3 molar, M encernya itu adalah 0,5 molar, dan volume encernya adalah 100 ml. Maka kita masukkan rumusnya 3 dikalikan V pekat sama dengan 0,5 dikali 100. Maka V pekat sama dengan 0,5 dikali 100 dibagi 3. Maka ini akan menjadi 16,6 ml. Ya, jadi dibutuhkan 16,6 ml HCl 3 molar untuk bisa membuat 100 ml HCl 0,5 molar. Jadi volume HCl yang dibutuhkan adalah 16,6 ml. Ya. Jadi kita tambahkan air sampai 100 ml biar konsentrasinya berkurang ya gitu. Oke. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait review materi ini singkat ini? Atau ada yang masih kurang jelas mungkin? Silakan. Aku mau tanya dong, Kak. Ya, gimana Juliana? Oh, yang bagian volume encer itu, volume encernya air aja atau udah ditambah sama volume yang pekatnya ya, Kak? Oke, yang ini volume encer 100 ml. Ya, ini adalah kalau ditinjau dari rumusnya, Kak, yang kita masukin gimana? Oke, yang kita masukin adalah volume akhirnya, jadi volume air tambah volume pekatnya. Jadi volume encer ini merupakan volume pekat ditambah volume air. Jadi pada kasus ini, soal ini berarti volume air yang ditambahkan itu sebanyak 100 dikurangi 16,6 atau 83,4 mili gitu berarti. Oke, terjawab nggak kira-kira Juliana?
Iya, terjawab. Ya, Terima kasih, jelas. Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan, boleh. Atau masih kurang jelas? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah nggak ada. Kita lanjut ya ke bahas soal. Ini aku kumpulkan soal-soal dari Brady sesuai dengan subbab-subbabnya. Jadi sekarang kita review ya buat materi, beberapa materi dan soal-soalnya. Oke. Nah, kita mulai dari subbab reaksi ionik. Nah, di soal ini diminta tuliskan reaksi ionik setara dan reaksi ionik bersih, ya, net ionik itu berarti reaksi ionik bersih untuk reaksi berikut ini, ya. Untuk bagian A di sini kita ini namanya reaksi molekular ya. Ini namanya reaksi molekular. Jadi reaksi molekular itu ya reaksi dalam bentuk molekulnya masih lengkap, belum diurai jadi ion-ionnya. Nah, kita setarakan dulu ya reaksi molekularnya, berarti kita punya NH4 2CO3 aquos ya ditambah MgCl2 aquos menjadi NH4Cl aquos ditambah MgCO3. Sudah belajar kan ya sama Kak Iyun tentang kesetaraan reaksi? Kita setarakan ya sekarang ya. Ini kita kalikan 2 koefisiennya, kemudian selanjutnya kita cek. Oke, NH4 udah setara semua ya. Di sini Mg-nya 1, CO3-nya 1, Cl-nya 2, NH4-nya 2. Oke, sudah setara. Kita bikin reaksi ionnya. Reaksi ionnya menjadi ada 2 NH4-nya, berarti 2 NH4 plus aquos, karena fasanya adalah aquos, ditambah CO3 2 minus 1, berarti CO3 2 min aquos, ditambah 1 Mg2 plus aquos, ditambah ada 2 Cl-nya, 2 Cl minus aquos, menjadi ada 2 NH4 plusnya, 2 NH4 plus aquos, ada 2 Cl minnya, 2 Cl min aquos, ditambah MgCO3 solid. Ingat bahwa padatan dan liquid itu tidak akan terurai menjadi ion-ionnya ya. Seperti itu. Jadi yang terurai itu adalah hanya aquos saja. Jadi solid, liquid, gas ini tidak terurai menjadi ion. Oke. Urai menjadi ion-ion. Nah, kemudian sekarang kita bikin reaksi ion bersihnya ya. Ion bersih. Nah, maksudnya apa? Jadi ion yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan harus dicoret atau dimusnahkan ya. NH4 plus dua-duanya ada nih sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita coret. Kemudian Cl minus sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada. Maka sekarang reaksi ion bersihnya tinggal Mg2 plus aquos ditambah CO3 2 minus aquos menjadi MgCO3 solid ya. Ini adalah reaksi ion bersihnya. Oke. Kemudian untuk yang bagian B dengan cara yang sama kita tuliskan, setarakan dulu ya reaksi molekularnya. CuCl2 aquos ditambah NaOH aquos menjadi CuOH2 solid ditambah NaCl aquos. Nah, berarti sekarang kita lihat sebelah kiri ada 2 Cl-nya, sebelah kanan baru 1. Kita tambahkan koefisiennya menjadi 2. Lalu Na sebelah kanan ada 2, sebelah kiri baru 1. Tambahkan 2. Sehingga kita tuliskan reaksi ionnya menjadi seperti ini. Cu2 plus aquos ditambah 2 Cl minus aquos ditambah 2 Na plus aquos ditambah 2 OH minus aquos menjadi, ingat, COH2 merupakan padatan. Berarti CuOH2 solid ditambah 2 Na plus aquos ditambah 2 Cl minus aquos. Untuk reaksi ion bersihnya seperti cara sebelumnya yang bagian A, kita coret ion-ion yang berada di sebelah kiri dan yang berada di sebelah kanan. Apa saja ion-ionnya? Ada ion Na plus kita coret, ion Cl minus kita coret, sehingga tersisa reaksinya itu adalah Cu2 plus aquos ditambah 2 OH minus aquos menjadi CuOH2
solid. Ya, ini berarti reaksi ion bersihnya. Ya, seperti itu untuk nomor 1. Oke. Seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Boleh dipotong, Kak, aku masih bingung soal tadi. Nah, itu boleh, silakan ya. Oke, sekarang kita ke subbab selanjutnya, yakni asam basa sebagai elektrolit. Tadi ingat ya, teman-teman, bahwa kalau asam kuat, basa kuat, ya, itu termasuk ke dalam elektrolit kuat. Ya, tadi sudah aku bahas sedikit di awal. Berarti kalau elektrolit kuat, apa ciri khasnya tadi? Dia akan terurai sempurna, ya kan ya? Terurai hampir 100%, kita bilang sempurna. Lalu untuk asam lemah dan basa lemah, maka dia merupakan elektrolit lemah. Dia akan terurai sebagian, ya. Elektrolit lemah sehingga akan terurai sebagian. Ingat kalau sempurna panahnya 1, kalau sebagian panahnya keseimbangan ya atau reversible. Nah, sekarang kita lihat bahwa asam perklorat atau HClO4 dalam air merupakan asam kuat. Tuliskan persamaan ionisasi asam perklorat dalam air. Berarti HClO4 aquos menjadi H+ aquos ditambah ClO4 minus aquos. Ini adalah reaksi penguraiannya. Atau kalau bisa dituliskan HClO4 aquos ditambah H2O liquid menjadi H3O+ aquos ditambah ClO4 minus aquos. Ingat bahwa kalau asam kuat, basa kuat itu terurai sempurna. Kalau asam lemah, basa lemah dia akan terurai sebagian ya. Itu adalah untuk cara menentukan reaksinya ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk asam basa reaksinya itu teman-teman bisa bedakan ya. Kalau misalkan asam ya reaksinya itu misalkan Ha tambah H2O menjadi H3O+ tambah A-. Jadi yang dihasilkan itu adalah anion ya, A-. Ini kalau misalkan reaksi asam. Kalau basa itu misalnya kita punya CH tambah H2O menjadi OH- ditambah CH2+. Kalau basa di sini CH-nya menerima proton, kalau asam HA-nya memberikan proton. Nah, itu bedanya antara asam dan basa. Udah, teman-teman kuasain ini aja. Sekarang bisa tuliskan semua reaksi asam dan basa gitu ya. Jadi ini untuk asam yang di atas, basa yang di bawah ya. Kita sekarang ke contoh yang basa. Piridin atau C5H5N di sini merupakan suatu basa lemah, it's weak base. Tuliskan persamaan reaksi piridin dalam air atau reaksi pelarutan piridin. Maka kita lihat C5H5N ya ditambah H2O ya. Di sini karena dia merupakan basa lemah, maka panahnya 2. Seperti ini ya. Tadi ingat ya, kalau dia basa lemah, asam lemah, dia terurai sebagian. Nah, karena piridin ini merupakan basa, tadi contohnya CH ya, kita analog dengan CH misalkan ya, maka ini H2O, maka si CH ini akan berubah menjadi CH2+ dan H2O menjadi OH-. Sehingga reaksinya ini akan menjadi C5H5NH+ ditambah OH- ya, seperti itu. Jadi apapun basanya, selama dia direaksikan dengan air, maka dia akan menerima H+ atau menerima proton. Kalau asam, apapun jenis asamnya, dia akan memberikan proton kepada air. Kalau asam menghasilkan H3O+, kalau basa di sini menghasilkan OH- kalau direaksikan dalam air seperti ini. Oke, itu adalah perbedaannya. Nah, contoh lainnya misalkan N2H4 atau hidrazin merupakan suatu basa lemah. Tuliskan reaksi pelarutan hidrazin, misalkan ya, ini basa lemah. Maka kita bisa tuliskan di sini N2H4 ditambah H2O menjadi N2H5+ ditambah OH-. Ya, ini kalau misalkan basa lemah, dia akan suatu basa, dia akan menghasilkan ion OH-. Gimana kalau basa kuat, misalkan NaOH,
Ya, NaOH ini, misalkan dia basa kuat, maka dia akan terurai menjadi Na plus ditambah OH minus. Kita lihat yang dihasilkan adalah ion OH minus. Ya, dia akan terurai langsung. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk reaksi metatesis atau double displacement. Nah, di sini kita baca soalnya, suatu larutan natrium sulfida dan tembaga 2 nitrat dicampurkan. Terbentuk endapan tembaga 2 sulfida, kemudian sisa larutan itu mengandung natrium nitrat. Tuliskan persamaan molekular, ionik, dan reaksi ionik bersih pada reaksi berikut. Nah, kita tuliskan dulu ya reaksi molekularnya, ya. Reaksi molekularnya itu berarti Na2S aquos, ya dia bilangnya adalah aquos. Nah, kalau teman-teman mengingat lagi aturan kelarutan, karena Na2S mengandung Na+, ya dia pasti larut dalam air, ya kan ya. Ditambah CuNO3 2 kali karena mengandung garam nitrat, berarti dia juga larut dalam air, ya, seperti itu. Menjadi endapan CuS solid ditambah NaNO3 yang juga larut dalam air. Nah, kita setarakan jumlah atom-atomnya. Na ada 2 di sebelah kiri, kita tambahkan 2 di sebelah kanan. NO3-nya juga sudah 2, Cu-nya sudah 1, S-nya sudah 1, jadi sudah setara di sini. Oke. Lalu kemudian reaksi ionnya, ya, reaksi ioniknya berarti sekarang 2Na plus aquos ditambah S2 minus aquos ditambah Cu2 plus aquos ditambah 2NO3 minus aquos menjadi CuS solid ditambah 2Na plus aquos ditambah 2NO3 minus aquos. Nah, berarti di sini ada yang mau jawab nggak reaksi ion bersihnya gimana berarti sekarang? Kira-kira reaksi ion bersihnya menjadi apa? Ada yang mau mencoba jawab? Kira-kira setelah reaksi ioniknya seperti ini, reaksi ion bersihnya menjadi apa ini kira-kira? Cu2 plus tambah S2 min bukan Kak? Ya, jadi apa? Jadi CuS. Oke, betul. Terima kasih. Oke, kenapa? Karena kita lihat Na plusnya dicoret ya. Coret, coret, NO3 min juga dicoret. Sehingga reaksi ion bersihnya menjadi Cu2 plus aquos ditambah S2 minus aquos menjadi CuS solid. Ya, seperti itu. Oke, mantap teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, nah sekarang complete and balance. Jadi kita disuruh selesaikan reaksi dan setarakan. Tuliskan persamaan ionik dan ionik bersihnya. Oke, nah kita lihat yang bagian A ya. Berarti reaksi molekularnya dulu ya. Reaksi molekularnya. Oke. FeSO4. Ingat ya, namanya double displacement ya. Berarti pertukaran pasangan anion dan kation. Nah, kita lihat. Fe 2 plus sama SO4 2 minus. Kalau kita mau uraikan seperti ini boleh terserah. SO4 2 minus. Lalu di sini K plus sama PO4 3 minus. Berarti akan ditukar sekarang. Sekarang Fe 2 plus sama PO4 3 minus. K plus sama SO4 2 minus. Kita tukar-tukarkan. Ini dengan ini dengan ini. Sehingga hasilnya menjadi Fe3PO4 2 kali ditambah K2SO4. Oke, kita setarakan ya. Sekarang ini berarti 3, ini berarti 2, ini berarti adalah 3 ya. Sudah setara sekarang untuk reaksi molekularnya. Lalu sekarang untuk reaksi ionnya ini berarti adalah 3 Fe2 plus aquos ditambah 3 SO4 2 minus aquos ditambah, ingat 2 kali 3 sama dengan 6. 6 K plus aquos ditambah 2 PO4 3 minus aquos menjadi 3. Ini solid ya, maaf. Solid, ini aquos. Berarti ini enggak terurai.
Sorry, bentar aku hapus dulu. Oke, ingat lagi ya, semua garam fosfat itu tidak larut dalam air kecuali kalau kationnya golongan 1A dan NH4+. Karena Fe2+ bukan golongan 1A, maka dia akan mengendap ya. Jadi Fe3PO4 2 kali solid ditambah 6K+ aquos ditambah 3SO4 2- aquos. Kita coret ya. Yang sama SO4 2- dan 6K+. Sehingga reaksi ion bersihnya itu adalah 3Fe2+ ditambah 2PO4 3- menjadi Fe3PO4 2 kali solid ya. Seperti ini untuk soal yang bagian A. Oke. Lalu untuk yang bagian B, oke aku tulisin aja kali ya biar cukup. Yang bagian B kira-kira reaksi molekularnya ini apa tambah apa jadi apa? Ada yang mau mencoba jawab nggak kira-kira? Siapapun silakan. Untuk yang bagian B. Kita punya perak asetat AgC2H3O2 tambah AlCl3 kira-kira jadi apa ini? AgCl AgCl sama AlC2H3O2 3. 3 kali ya. Oke. Iya, 3 kali. Betul. Terima kasih. Terus tinggal setarakan aja ya koefisiennya berarti ya. Ini menjadi 3, kemudian ini juga menjadi 3. Oke, sudah setara. Nah, berarti reaksi ionnya tinggal kita tuliskan saja ya. Berarti 3Ag+ ditambah 3C2H3O2- tambah Al3+ aquos tambah 3Cl- aquos menjadi 3 AgCl solid. Jangan lupa ya, ini solid karena dia termasuk dalam insoluble exception atau pengecualian. Ditambah Al3+ aquos ditambah 3 ion asetat atau C2H3O-. Lalu reaksi ion bersih, kita coret ya. Berarti siapa yang kita coret? Al3+ kita coret. C2H3O2- kita juga coret. Sehingga tersisa 3 Ag+ aquos ditambah 3 Cl- aquos menjadi 3 AgCl solid. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang bagian C. Nah, kira-kira hasil produknya apa ini? Kira-kira molekulnya. Ada CrCl3, ini aku tuliskan ya. CrCl3 ditambah barium hidroksida. Kira-kira ada yang mau jawab? Ini produknya apa yang terbentuk? CrOH 3 kali ditambah BaCl2. Oke, betul. Sip, terima kasih. Oke, kita tinggal sekarang setarakan aja ya untuk jumlah senyawanya. Oke, di sini CR-nya 1, OH-nya 3. Nah, di sini berarti biar setara kita ini kalikan 3, ini dikalikan 2, ini dikalikan 3, ini dikalikan 2 ya. Sekarang semuanya sudah menjadi setara. CR-nya 2, OH-nya 6, PA-nya 3, Cl-nya ada 6. Sehingga kita bisa tuliskan reaksi ionnya ya, maka akan menjadi 2Cr3+ aquos ditambah 6Cl- aquos ditambah 3Ba2+ aquos ditambah 6 OH- aquos. Mohon maaf, barium hidroksida. Kita lihat aturan kelarutan ya. Kalau CrCl3 kan ini larut ya, aquos. Ini juga harusnya aquos sih. BOH2 juga aquos ya, ini juga larut. Coba kita cek ya di aturan kelarutan sebagai petunjuk ya. Coba kita cek. Oke. Nah, semua garam hidroksida itu tidak larut dalam air kecuali dengan logam alkali metal atau golongan 1A dan ion Ba2+. Maka tadi BaOH2 adalah larut ya.
COH2 larut. Oke. Kemudian aquos menjadi 2 CrOH3 nggak larut. Oke, OH3 solid, ini ya, ini solid, ini aquos. Oke, ditambah 3 Ba2 plus aquos ditambah 6 Cl minus aquos. Oke, kita coret yang sama ada Ba2 plus kemudian 6 Cl minus. Sehingga reaksi ion bersihnya itu menjadi 2 Cr3 plus aquos ditambah 6 OH minus aquos menjadi 2 CrOH3 kali. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk reaksi metatesis. Jadi teman-teman silakan untuk contoh-contoh yang lainnya bisa mengikuti cara seperti ini. Oke, yang penting ada pertukaran pasangan anion dan kation. Oke, kita lanjut ke suap selanjutnya yakni reaksi netralisasi asam basa. Selalu ingat ya bahwa asam ditambah basa itu akan menjadi garam ya. Nah, garam tambah pelarut biasanya. Oke, nah sekarang kita kan gunakan reaksi dalam larutan berair, berarti pelarutnya adalah air ya, seperti itu. Oke, nah sekarang untuk yang bagian A. Nah, siapa yang bersifat basa? Kita lihat ada CaOH2 dan HNO3. Jelas kalsium hidroksida bersifat basa karena dia mengandung OH-. Maka di sini CaOH2, kalau kita uraikan ya, HNO3. Ya, ini kalau kita uraikan, ini Ca2+, ini OH-, ini adalah H+, ini NO3-. Nah, maka kan berpasangan ya displacement. Di sini Ca sama NO3, H+ sama OH-, maka akan menjadi CaNO3 2 kali aquos ditambah H2O. Ini garamnya, ini airnya H2O, pelarut. Maka kita setarakan ini menjadi 2, ini menjadi 2 ya, seperti itu. Nah, silakan teman-teman tuliskan sendiri reaksi ionik dan ionik bersihnya. Kan sudah belajar tadi ya di 2 soal sebelumnya. Silakan teman-teman tuliskan. Oke. Ini aku contoh aja deh satu soal yang bagian A aja aku contohin. Reaksi ioniknya berarti adalah Ca2+ ditambah 2 OH- ditambah 2H+ ditambah 2 NO3- menjadi Ca2+ aquos ditambah 2 NO3- aquos ditambah 2 H2O liquid. Maka kita coret NO3- Ca2+ kita coret. Maka reaksi ion bersihnya ya, ionik bersih itu menjadi 2H+ tambah 2 OH- menjadi 2H2O ya, seperti ini. Oke, itu adalah untuk reaksi ion bersihnya. Lalu yang B di sini ada Al2O3 atau aluminium oksida ditambah HCl atau asam klorida. Nah, kita bisa tahu hasilnya gimana? Sama aja kayak tadi kita uraikan dulu. Ini berarti adalah Al3+ dan O2-. Ini berarti adalah H+ dan Cl-. Berarti Al3+ dengan Cl- berpasangan membentuk AlCl3. Kemudian H+ dan O2- berpasangan. Nah, karena H+ ini merupakan asam kuat, maka akan terjadi reaksi 2 kali membentuk H2O. Jadi ini sama ini berpasangan, ini sama ini berpasangan. Tambah H2O. Kita setarakan, ini 2. Kemudian di sini HCl-nya ada 6. Ya. Kemudian kita lihat hidrogennya ada 3 H2O-nya. Maka inilah reaksi yang setara. Silakan teman-teman nanti buat reaksi ionik dan reaksi ion bersihnya ya dengan cara yang sama. Ini adalah aquos, ini adalah liquid ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang yang bagian C ya, ZnOH2 solid ya ditambah H2SO4 dengan cara yang sama, kita urai-uraikan ion-ionnya, maka akan Zn2+ berpasangan dengan SO4 2-, kemudian H+ berpasangan dengan OH-, sehingga menjadi ZnSO4 solid ditambah
2H2O liquid ya. Seperti ini. Oke, ini adalah untuk reaksi yang bagian C. Silakan tuliskan juga reaksi ionik dan reaksi ion bersihnya ya. Oke, sampai sini dulu sebelum ke perhitungan. Ada yang ingin tanyakan teman-teman untuk sampai di sini atau masih kurang jelas? Boleh silakan. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2. Kak, saya mau tanya. Ya, gimana? Dila, silakan. Yang C, yang Hmm? ZnSO4 itu kenapa solid ya? Kan visualnya tulisannya all the products are soluble in water. Oke, coba kita Itu lihat berarti ya. tetap solid atau jadi aqua? Kita lihat aturan kelarutan. Oh ya, semua garam sulfat. Oh ya, Zn12 nggak masuk ya. Oke, berarti larut ya. Oke, sorry, aku lupa. Oke, di sini berarti ZnSO4-nya larut. Oke, terima kasih Dila sudah dikoreksi. Oke. Sebenarnya kalau secara kuantitatif kita harus melihat dari KSP-nya ya, tapi kalau kan kita nggak tahu KSP-nya berapa, jadi kita lihat dari aturan tadi saja ya. Oke, ini berarti dia larut. Oke, silakan teman-teman nanti tuliskan reaksi ion bersihnya ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke. Oh ya. Oke, ada yang bertanya, misalkan kalau ada yang tidak larut di sebelah kiri, apakah reaksi tidak berjalan? Reaksinya berjalan. Jadi kan kalau misalkan kita punya reaksi, kalau kita tuliskan reaksi ionik ya, kalau aku tulis reaksi ioniknya, bentar. Ada yang bertanya teman-teman, apakah kalau misalkan di bagian reaksinya itu adalah padatan, apakah reaksinya berjalan? Nah, jawabannya berjalan ya teman-teman ya. Nah, kita tuliskan reaksi ionnya di sini ya. Berarti Al2O3 solid ditambah 6H plus aquos ditambah 6 Cl minus aquos menjadi 2Al3 plus aquos ditambah 6 Cl minus aquos ditambah 3H2O liquid. Ini adalah reaksi ioniknya. Nah, berarti reaksi ionik bersihnya itu tinggal kita coret berarti menjadi Cl minusnya habis ya. Sehingga menjadi Al2O3 solid ditambah 6H plus aquos menjadi 2Al3 plus aquos ditambah 3H2O liquid. Nah, karena ada reaksi ioniknya berarti reaksinya tetap berjalan ya, seperti itu. Oke. Jadi nggak masalah kalau misalkan di bagian kirinya bukan dua-duanya bukan aquos, yang penting dia memiliki reaksi ion bersih seperti contoh yang bagian B dan yang bagian C seperti itu. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan kalau misalkan susah untuk open mic bisa di chat juga nggak apa-apa, di private atau di everyone. Oke, aku hitung ya sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti kalau misalnya tanya yang mau tengah-tengah juga nggak apa-apa. Untuk saat ini aku cukupkan dulu untuk bagian reaksi-reaksi. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan ya, secara kuantitatifnya. Oke, kita masuk ke subbab konsentrasi molar. Di sini yang bagian A, kita diminta untuk menghitung molaritas dari larutan dari A dan B ini ya. Untuk yang bagian A, 4 gram NaOH dalam 100 ml larutan. Berarti di sini massa NaOH-nya itu sama dengan 4 gram, volume larutannya sama dengan 100 ml atau 0,1 liter. Ingat konsentrasi NaOH itu sama dengan mol NaOH dibagi volume larutan dalam satuan liter. Berarti kita cari dulu nih berapa mol NaOH-nya. Berarti mol NaOH-nya sama dengan massa NaOH dibagi massa molekul NaOH ya. Nah, sama dengan 4 gram dibagi Na23O16 hidrogen 1. Jadi 40 ya, sama dengan 4 gram per 40 gram per mol atau sama dengan 0,1 mol. Sehingga berarti konsentrasi NaOH untuk yang bagian A sama dengan 0,1 mol
dibagi 0,1 liter atau sama dengan 1 molar ya. Seperti itu untuk mencari konsentrasinya. Lalu yang bagian B di sini massa kalsium klorida atau CaCl2 sama dengan 16 gram. Lalu volume larutannya ini sama dengan 250 ml atau berarti 0,25 liter. Jadi konsentrasi CaCl2 sama dengan mol CaCl2 dibagi volume larutan dalam satuan liter. Maka kita dapatkan mol CaCl2 sama dengan massa CaCl2 dibagi massa molekul CaCl2. Maka sama dengan 16 gram dibagi 40 tambah 2 dikali 35,5 atau 71 ya. Sama dengan 16 gram dibagi 111 ya. 111 gram per mol. Ini hitung dulu ya. Ini akan sama dengan sama dengan 0,144 ya. 144 mol. Maka konsentrasi dari CaCl2 atau molaritasnya ya sama dengan 0,144 mol dibagi 0,25 liter. Oke, maka ini akan sama dengan 0,576 molar ya, seperti itu. Oke. Ini untuk menghitung molaritas dari kedua contoh soal ini. Oke, seperti biasa kalau ada yang masih bingung silakan tanyakan saja. Oke. Nah, sekarang berapa mililiter dari larutan 0,265 molar natrium asetat yang dibutuhkan untuk 14,3 gram natrium asetat. Jadi maksudnya itu berapa sih volume larutan yang dimiliki seperti itu. Kalau masanya segini. Nah, berarti di sini massa natrium asetatnya itu adalah sebanyak 14,3 gram. Kemudian molaritas atau konsentrasi dari natrium asetatnya ini sama dengan 0,265 molar. Nah, kita mau mencari volumenya. Bagaimana? Kita pakai apa? Pakai mol kan ya, di mana mol NaC2H3O2 sama dengan molaritas NaC2H3O2 dikali volume NaC2H3O2. Berarti kita cari tahu dulu nih berapa nih jumlah mol dari NaC2H3O2. Teman-teman sudah belajar stoikiometri kemarin, kita bisa mencari mol dengan menggunakan massa. Maka mol NaC2H3O2 sama dengan massa NaC2H3O2 dibagi dengan massa molekul dari natrium asetat atau NaC2H3O2 sama dengan 14,3 gram dibagi 23 tambah 2 kali 12 tambah 3 kali 1 tambah 2 kali 16. Makanya akan menjadi 14,3 gram dibagi 82 gram per mol. Makanya akan menjadi, kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,174. 174 mol ya. Nah, kita tinggal masukkan berarti volume NaC2H3O2 sama dengan jumlah molnya dibagi dengan molaritasnya, yakni 0,265 molar. Maka akan menjadi, kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,658 liter atau sama dengan 658 mililiter ya, dapatnya segini gitu. Oke, itu untuk bagian konsentrasi molar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengenceran larutan. Berapa banyak air yang perlu ditambahkan dalam 120 ml HCl 1,5 molar untuk memberikan konsentrasi 1 molar. Berarti di sini kita tahu ya, volume pekatnya itu sama dengan 120 ml, kemudian molaritas pekatnya itu sama dengan 1,5 molar, lalu molaritas encernya ya. Molaritas encernya
itu akan sama dengan 1 molar. Yang ditanya adalah volume encernya. Maka kita bisa menggunakan pengenceran ya. Mol HCl pekat itu akan sama dengan mol HCl yang encer. Berarti kita bisa menggunakan M HCl pekat dikali V HCl pekat sama dengan M HCl encer dikali volume HCl yang encer. Berarti kalau kita dapatkan di sini 1,5 molar dikali 120 ml sama dengan 1 molar dikali V encer ya. Maka volume encernya sama dengan 1,5 dikali 120 dibagi 1 atau 180 ml. Berarti volume air yang ditambahkan itu berarti adalah volume pekat dikurangi volume encer dikurangi volume pekat sama dengan 180 ml dikurangi 120 ml atau sama dengan 60 ml ya. Seperti itu. Oke, ini untuk soal yang pengenceran. Oke, kita lanjut ke konsentrasi ion dalam larutan elektrolit di subbab selanjutnya. Nah, dalam larutan NiCl2 diketahui konsentrasi Cl- sebesar 0,0556 molar. Berapa banyak gram NiCl2 dalam 225 ml larutan ini? Berarti di sini kita tahu informasinya adalah konsentrasi Cl- itu sama dengan 0,0556 molar. Lalu volume larutannya sebesar 225 ml atau sama dengan 0,225 liter. Nah, berapa massa NiCl2 pada kondisi ini? Nah, teman-teman bisa pakai cara apa saja, bebas, yang penting sesuai dengan prinsip stoikiometri. Nah, di sini teman-teman bisa mencari molaritas dulu, baru ke mol, atau sebaliknya, bebas. Nah, di sini kalau misalnya kita tuliskan dulu reaksinya ya, NiCl2 menjadi Ni2 plus ditambah 2Cl-. Nah, kalau misalkan di sini konsentrasi Cl-nya 0,0556, berarti konsentrasi NiCl sama dengan setengah dari Cl-. Karena koefisien NiCl-nya sama dengan 1. Berarti konsentrasi NiCl2 sama dengan 1/2 dikali konsentrasi dari Cl-. Nah, ini akan sama dengan setengah dikali 0,0556 molar. Atau sama dengan 0,0056 bagi 2. 0,0278 molar. Nah, kita sudah tahu molaritas NiCl2, sudah tahu volume larutannya, berarti bisa cari nih jumlah mol NiCl2 sama dengan konsentrasi NiCl2 dikali volume larutan, ya kan ya? Makanya akan sama dengan 0,0278 molar dikali 0,225 liter. Makanya akan sama dengan, kalau kita dapatkan hasilnya adalah 6,255 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini adalah mol NiCl2. Sehingga mencari massa NiCl2 ini adalah 6,255 kali 10 pangkat minus 3 mol dikali massa molekulnya. Ni itu kalau nggak salah 58,6 kalau nggak salah ya. Coba aku cari dulu. Ni ya 58,6 kalau nggak salah ya. Ditambah 2 kali 35,5 gram per mol. Nah, teman-teman akan dapatkan hasilnya ini adalah 0,81 gram ya, seperti ini. Ini dapat hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau pakai cara yang lain, misalkan cari mol Cl-nya dulu, nah itu juga boleh, silahkan. Nanti sama aja, dapat mol Cl-, terus dapat mol NiCl2, dapat massa NiCl2. Jadi alurnya itu adalah, berarti untuk mencari massa NiCl2, kita perlu cari tahu dulu nih, berapa jumlah mol NiCl2. Nah, kuncinya di sini. Nah, ini bisa dari beberapa cara. Bisa pakai mol Cl-, boleh, atau ini bisa pakai konsentrasi NiCl2. Jadi ini caranya bisa
ada dua seperti ini ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Dua-duanya benar ya. Seperti itu. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya adalah stoikiometri larutan. Sampai sini dulu apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman atau masih kurang jelas? Silakan. Atau kalau terlalu cepat juga silakan boleh disampaikan. Oke. Belum ada ya. Oke, kita lanjut di sini. Pertanyaannya, berapa banyak volume FeCl3 yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna? Ingat ya, bereaksi sempurna berarti keduanya habis reaksinya. Dengan 20 ml AgNO3 0,045 molar. Kemudian berapa banyak massa AgCl yang akan terbentuk? Oke, nah di sini kita mau mereaksikan FeCl3 dan AgNO3. Oke, ini udah dikasih tahu nih reaksi ion bersihnya. Berarti kita bisa tahu ya, AgNO3 itu akan terurai menjadi Ag+ ditambah NO3 minus. Oke, reaksi sempurna itu berarti ya, sempurna berarti kedua reaksi habis ya, habis bereaksi. Berarti dalam hal ini mol Ag+ sama dengan mol Cl- karena koefisiennya sama-sama 1:1 ya, seperti itu. Sekarang kita dapatkan nih mol AgNO3-nya dulu kan ya. Jadi mol AgNO3 itu akan sama dengan molaritas AgNO3 dikali volume AgNO3. Maka ini akan sama dengan 0,045 molar dikali 0,02 liter. Ini akan sama dengan, kalau kita cari ya, dapatnya adalah 9 kali 10⁻⁴ mol. Nah, jadi alur pengerjaannya itu berarti teman-teman buat dapat volume FeCl3, teman-teman harus cari tahu dulu nih berapa jumlah mol dari FeCl3. Nah, buat tahu jumlah mol FeCl3, teman-teman harus cari tahu dulu berapa jumlah mol Cl- yang bereaksi dalam reaksi ini. Nah, ini bisa didapatkan dari mol Ag+ ya. Jadi step by step-nya seperti ini. Oke. Nah, berarti sekarang mol Ag+ itu akan sama dengan mol AgNO3 karena koefisiennya 1:1 ya. Sama dengan mol AgNO3 sama dengan 9 kali 10⁻⁴ mol. Nah, berarti sekarang kita dapatkan nih, mol Cl- juga sama, yakni 9 kali 10⁻⁴ mol. Nah, sekarang kita tuliskan reaksi FeCl3. FeCl3 terurai menjadi Fe3+ aquos ditambah 3 Cl- aquos. Berarti jumlah mol FeCl3 itu sama dengan 1/3 dikali jumlah mol Cl- karena koefisien FeCl3-nya 1, koefisien Cl- 3. Maka ini akan sama dengan 1/3 dikali 9 kali 10⁻⁴ mol sama dengan 3 kali 10⁻⁴ mol. Berarti massa FeCl3 sama dengan 3 kali 10⁻⁴ mol dikali mm-nya atau massa molekulnya ya, dikali 56 ditambah 3 kali 35,5 ya. Makanya akan sama dengan, kalau kita dapatkan, oke, ini adalah 0,048 Astagfirullah, pertanyaan ini adalah volume FeCl3. Kenapa jadi massa FeCl3? Tidak. Salah ya. Pertanyaannya adalah volume FeCl3. Oke. Nah, berarti di sini dapat molnya kan ya. Step molnya tinggal cari volumenya. Berarti volume FeCl3 sama dengan mol FeCl3 dibagi konsentrasi FeCl3 atau molaritasnya. Sehingga ini akan sama dengan 3 kali 10⁻⁴
mol dibagi 0,15 molar. Nah, ini akan dapatkan hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 liter atau sama dengan 2 mililiter ya, karena ditanya dalam bentuk mililiter. Lalu berapa banyak massa AgCl yang terbentuk? Ya, cari molnya kan ya. Massa AgCl didapatkan dari mol AgCl. Nah, karena ini 1:1 persamaannya, ini 1, ini 1, ini 1, maka mol AgCl sama dengan mol Ag plus ya, sama dengan mol Cl minus ya, sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 4 mol. Maka massa AgCl sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 4 mol dikali massa molekul AgCl, Ag 108, Cl 35,5. Maka ini akan mendapatkan hasilnya itu adalah pencet. Hasilnya adalah, kalau kita lihat, 9 kali 10 pangkat 4 dikali 103,5. Dapatnya adalah 0,129 gram. Ya, seperti itu. Oke, ini dapat massa AgCl-nya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Atau masih kurang jelas? Dari step by step-nya. Oke, kalau misalkan belum ada, kita lanjut lagi ya. Nah, oke, sekarang di sini jika 4 gram padatang Fe2O3 ditambahkan ke 25 ml larutan HCl, berapa konsentrasi Fe3+ saat semua HCl bereaksi? Tentukan massa Fe2O3 yang tidak bereaksi. Nah, berarti di sini kan kita langkah pertamanya tuliskan dulu reaksi persamaannya ya. Tuliskan persamaan reaksi. Persamaan reaksinya dulu ya. Ini yang paling penting. Persamaan reaksi. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk reaksinya berarti Fe2O3 solid ditambah HCl menjadi FeCl3 ditambah H2O. Setarakan ini 2, ini 6, ini 3 ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bikin mula-mula reaksi sisa seperti cara stoikiometri biasa. Oke, sekarang mol Fe2O3-nya berapa? Ya, berarti massa Fe2O3-nya yakni 4 gram dibagi massa molekulnya. Ini adalah berarti 56 kali 2 ditambah 16 kali 3. Maka ini akan sama dengan 4 gram dibagi 160 ya, 160 gram per mol. Maka akan menjadi, bentar ya, 0,025 mol ya. 25 mol ya. Kemudian mol HCl tinggal M dikali V, berarti 0,5 molar dikali 0,025 liter. Ini akan sama dengan berarti 0,0125 mol. Oke. Nah, ini 0,025 mol, ini adalah 0,0125 mol. Nah, coba aku tanya ke teman-teman sekarang. Kira-kira yang berperan sebagai reaksi pembatasnya siapa pada reaksi ini? HCl. HCl. Kenapa HCl? Karena molnya lebih kecil. Nanti lebih habis gitu. Oke. Karena mau dibagi koefisiennya lebih kecil. Oke, betul ya. Jadi dua-duanya tepat, tapi mungkin lebih tepatnya itu adalah karena perbandingan mol per koefisien HCl itu lebih kecil dibandingkan mol per koefisien dari Fe2O3 ya. Jadi harus cari perbandingan mol dibagi koefisien. Nah, ya karena lebih kecil yang HCl dibandingkan Fe2O3, maka yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah si HCl ya. Terlepas di soalnya dia ngasih tahu nih HCl selesai bereaksi gitu, semua HCl bereaksi gitu kan ya. Jadi habis nih HCl-nya. Berarti ini akan minus 0,0125 mol. Nah, yang ini Fe2O3-nya berarti 1/6-nya. 1/6 dikali 0,0125. Kita bagi adalah kalau di sini dapatnya 0,0021 ya mol. Lalu FeCl3 yang terbentuk
Nah, ini sepertiganya ya, karena 2/6, ini adalah plus 0,0041 mol. Kemudian H2O yang terbentuk, ini setengahnya ya. Kemudian kita nggak terlalu peduli karena nggak kita hitung, 0,00625 mol. Maka FeCl3 yang terbentuk adalah 0,0041 mol, dan Fe2O3 sisanya itu adalah 0,0229 mol. Maka kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, berapa konsentrasi Fe3+ saat semua HCl bereaksi? Berarti kita cari nih dari FeCl3. Berarti FeCl3 kalau kita tuliskan reaksinya ini menjadi Fe3+ tambah 3Cl-. Kita lihat mol FeCl3 sebesar 0,041 mol. Berarti karena Fe3+ koefisiennya sama dengan FeCl3 yakni 1 dan 1, maka jumlah mol Fe3+ juga sama, yakni 0,0041 mol. Berarti konsentrasi dari Fe3+ itu tinggal mol Fe3+, yakni 0,041 mol, dibagi volume larutan, yakni 25 ml, atau 0,025 liter. Maka ini akan menjadi, kalau kita hitung, ya, konsentrasinya menjadi 0,164 molar, ya, seperti itu. Lalu sekarang berapa massa Fe2O3 yang tidak bereaksi atau sisanya? Kita lihat mol Fe2O3 sisa itu sebanyak 0,0229 mol. Berarti massa Fe2O3 sisa tinggal jumlah molnya dikalikan massa molekulnya, dikali 56 kali 2 tambah 3 kali 16 atau 160 tadi ya, gram per mol. Maka ini akan menjadi, kalau kita hitung ya, 3,664 gram. Jadi terdapat sisa Fe2O3 sebanyak 3,664 gram. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang soal ini. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu untuk soal ini? Silakan. Kalau masih ada yang bingung atau masih kurang jelas, boleh silakan tanyakan. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke titrasi dan analisis kimia. Nah, titrasi itu berarti kita mereaksikan antara titran dan analit, ya. Nah, tidak harus asam basa karena ada titrasi pengendapan, ada titrasi kompleksometri, dan lain sebagainya. Jadi nggak harus asam dan basa. Oke. Nah, sebenarnya konsep pada titrasi itu, ya, ini aku jelasin sedikit. Pada titrasi sebenarnya, ya, itu saat mencapai titik ekivalen, itu berarti saat di mana mol analit itu akan sama dengan mol titran. Nah, ini kunci dari titrasi, ya. Jadi keduanya itu maksudnya habis bereaksi. Dua-duanya akan habis, ya. Atau bereaksi sempurna. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada soal ini asam asetat dalam cuka ya, vinegar kalau nggak salah. Nah, ini dititrasi dengan NaOH. Jadi pada soal ini yang berperan sebagai analit adalah si CH3COH-nya atau asam asetat. Kemudian titrannya yang kita masukkan ke dalam buret. Kalau teman-teman masih ingat di SMA kan ada buret ya. Nah, itu adalah si NaOH-nya ya. Jadi kalau kita teman-teman mungkin udah praktikum udah ada ya. Kalau percobaan titrasi kan seperti ini ya. Ini ada buret di sini ya. Ini buretnya jelek banget. Nah, kayak gini ini buret. Nah, ini si buretnya itu diisi oleh titran. Kemudian ini adalah labunya ya. Ini Erlenmeyer-nya diisi sama analit. Oke. Nah, di sini dalam hal ini analitnya itu adalah asam asetat, titrannya adalah NaOH gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata dibutuhkan volume titrannya itu sebesar 20,65 mili untuk mencapai titik ekivalen atau mencapai reaksi yang sempurna.
Nah, sekarang pertanyaan yang A, berapa konsentrasi molar dari asam asetat dalam cuka tersebut? Nah, berarti kita tahu dulu reaksinya ya. CH3COOH sebagai analit dititrasi dengan NaOH sebagai titrannya. Maka ini akan menjadi NaCH3COO aqueous ditambah H2O liquid. Ini reaksinya. Kita lihat perbandingan molnya, perbandingan koefisiennya 1:1. Berarti saat titik ekivalen, ya, ekivalen berarti mol CH3COOH itu akan sama dengan mol NaOH. Nah, kita bisa dapatkan nih, berapa mol NaOH sama dengan 0,504 molar dikali volume yang dibutuhkan atau volume NaOH-nya sebesar 20,65 liter. 20,65 mililiter. Maka kita dapatkan mol CH3COOH-nya sebesar 0,504 dikali 0,02065. Berarti dapatnya adalah 0,0104 mol. Nah, berarti sekarang konsentrasi CH3COOH-nya atau molaritasnya tinggal jumlah mol CH3COOH dibagi dengan volume vinegarnya 12,5 ml. Maka dapatkan konsentrasinya sebesar 0,83 molar ya. Konsentrasi dari CH3COOH-nya. Lalu yang bagian B, berapa persen massa dari CH3COOH? Nah, persen massa CH3COOH dalam cuka itu berarti sama dengan massa CH3COOH dibagi dengan massa vinegarnya kali 100%. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Nah, berapa massa vinegarnya? Massa vinegar itu kan berarti volume larutan dikali massa jenis kan ya? Volume vinegarnya dikali massa jenis vinegarnya. Berarti ini akan sama dengan 12,5 ml dikali 1,01 gram per mililiter. Maka ini kalau kita hitung ini akan sama dengan ya, sama dengan 12,625 gram ya. Kita lihat ini massa dari vinegarnya. Nah, sekarang gimana cara cari massa asam asetat? Ingat hubungan massa kita bisa cari dari mol. Berarti massa CH3COOH sama dengan mol CH3COOH dikali massa molekulnya ya, mm CH3COOH. Nah, sekarang pertanyaannya kita belum dapat molnya nih, berapa? Cari dulu molnya. Mol CH3COOH sama dengan molaritas CH3COOH dikali volume larutannya kali V larutan ya. Makanya akan sama dengan 0,83 molar dikali 0,0125 liter atau volume vinegarnya. Maka ini akan sama dengan kalau kita dapatkan, ini dapatnya adalah 0,0104 mol. Udah dapat dari sini ya tadi. Sorry, udah dihitung ternyata. Oke, maka dapatkan massa CH3COOH-nya sama dengan 0,0104 dikali mR asam asetat 60 kalau nggak salah ya, 60 gram per mol. Dapatnya massanya sama dengan kalau kita hitung di sini adalah 0,623 gram. Sehingga persentase CH3COOH-nya ya, W per W itu sama dengan 0,623 dibagi 12,625 dikali 100%. Makanya akan sama dengan kalau kita hitung ya, nilainya dapatnya adalah 4,93%. Ya, jadi terdapat 4,93% asam asetat dalam vinegar tersebut. Gitu. Oke. Ini untuk filtrasi. Oke,
Seperti biasa kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan saja ya. Seperti itu. Oke, ini juga sama ini untuk titrasi. Kalau kita lihat di sini ya, di soal ini asam laktat merupakan asam monoprotik. Kemudian di sini dititrasi dengan NaOH untuk mencapai titik akhir titrasi ya, atau titik ekivalennya. Berapa banyak mol asam laktat dalam sampel, lalu berapa gram asam laktat dalam sampel. Oke, di sini asam monoprotik itu berarti dia hanya melepaskan satu proton ya. Ha lambangnya ini maksimal melepaskan satu proton ya. Melepaskan satu proton. Kalau misalkan dia diprotik ya, berarti dia maksimal bisa melepaskan 2 buah proton. Kalau dia triprotik berarti bisa melepaskan maksimal 3 buah proton. Nah, karena asam laktat merupakan asam monoprotik ya, maka kita tuliskan dulu persamaan reaksinya ya. HC3H5O3 ditambah NaOH menjadi ya aquos, ini aquos menjadi NaC3H5O3 aquos ditambah H2O. Nah, untuk clue atau cara cepat menentukan apakah asam itu monoprotik ataupun diprotik, biasanya seperti ini teman-teman. Kan di sini ditulis ya, HC3H5O3. Kalau misalkan ada 2 H seperti ini, H yang depan sama H yang di tengah, maka H yang di depan ini menyatakan berapa banyak H plus yang bisa dilepaskan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada H dan H seperti ini, maka hidrogen yang di depan ini menyatakan berapa banyak proton atau H plus yang bisa dilepaskan. Di sini kita lihat pada asam laktat hanya ada 1 H saja, maka hanya ada 1 proton yang bisa dilepaskan dalam asam laktat ya, seperti itu. Nah, saat titik akhir titrasi ya, titik akhir titrasi itu akan mendekati titik ekivalen ya. Itu mendekati titik ekivalen. Berarti ini saat di mana jumlah mol asam laktat ya, jumlah mol asam laktat itu sama dengan jumlah mol NaOH seperti contoh sebelumnya. Maka ini akan sama dengan 0,155 molar dikali volumenya 0,0175 liter. Maka jumlah mol asam asetatnya itu sebesar asam laktatnya sebesar 2,67 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, ini dapat yang bagian A ya, seperti ini. Lalu yang bagian B, berapa massa asam laktat dalam sampel? Berarti tinggal massa asam laktat sama dengan jumlah mol asam laktat dikali massa molekulnya. Ya. Mol dikali 1 ditambah 12 kali 3 tambah 1 kali 5 ditambah 16 kali 3. Maka ini akan sama dengan kalau kita hitung massanya itu akan 6 tambah 36 tambah 48. Dapatnya adalah 0,24 gram. Ya, jadi jumlah asam laktat dalam sampelnya sebanyak 0,24 gram. Ya, seperti itu. Oke. Lalu di sini untuk soal titrasi dan analisis kimia yang terakhir, ya. Di sini suatu timbal dalam suatu batuan itu dalam bentuk PbCO3, ya. Suatu sampel batuan sebanyak 1,526 gram direaksikan dengan asam nitrat dan larut sebagai bisa melarutkan PbCO3 gitu. Jadi PbCO3 yang tadi dalam batunya tersebut larut ya, jadi ion-ionnya. Kemudian larutan yang dihasilkan difilter, disaring dan batu yang tidak larut membutuhkan sekian molar natrium sulfat untuk membentuk padatan PbSO4. Nah, pertanyaannya berapa banyak timbal dalam sampel batuan, lalu berapa gram timbal dalam sampel tersebut, dan berapa persentase masanya. Nah, jadi di sini kan kita mau cari tahu massa Pb ya. Untuk dapat massa Pb kita harus cari tahu dulu mol Pb. Untuk dapat mol Pb kita harus cari tahu dulu
mol PbCO3. Untuk dapat mol PbCO3 kita dapatkan dulu mol Pb2+. Nah, mol Pb2+ didapatkan dari mol PbSO4 ya. Nah, ini adalah untuk tahapan alur pengerjaannya ya. Sehingga pertama kali untuk sebenarnya reaksinya seperti ini ya. Jadi PbCO3 dalam asam nitrat dilarutkan ya di sini itu menjadi Pb2+ ya. Aquos ditambah CO3 2-. Sebenarnya gitu. Nah, kemudian si Pb2+-nya direaksikan sama natrium sulfat. Jadi PbSO4. Jadi Pb2+ ditambah SO4 2- menjadi PbSO4 solid. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih. Berarti kita lihat untuk mol Pb2+ ini akan sama dengan mol SO4 2-. Kenapa? Karena pada saat di sini soalnya dibilang dia bereaksi sempurna, completely precipitated, artinya mengendap secara sempurna. Berarti jumlah mol SO4 2- itu akan sama dengan jumlah mol Pb2+ ya, mengendap sempurna. Sehingga kita bisa dapatkan SO4 2- dari Na2SO4. Kalau kita tuliskan Na2SO4 itu menjadi 2Na+ ditambah SO4 2-. Ini aquos, ini aquos, ini aquos. Kita tahu bahwa di sini mol SO4 2- sama dengan mol Na2SO4 karena perbandingan koefisiennya 1:1. Maka kita bisa dapatkan di sini sama dengan 0,122 molar dikali 0,02922 liter ya, sama dengan dapatkan 0,122 dikali 0,02922 dapatkan di sini 3,565 kali 10⁻³ mol. Dapat nih mol Pb2+ sampai ke tahap ini. Berarti kita cari mol PbCO3 karena koefisiennya 1:1 dengan Pb2+, maka mol PbCO3 akan sama dengan mol Pb2+ ya. Sama dengan 3,565 kali 10⁻³ mol. Lalu kita lihat sampai ke tahap ini. Mol Pb sama juga dengan mol PbCO3 karena perbandingannya juga sama 1:1 antara Pb dan PbCO3. Maka di sini kita langsung cari aja ya. Massa Pb sama dengan 3,565 kali 10⁻³ mol dikali massa atom relatifnya 207 gram per mol. Maka ini akan sama dengan kalau kita dapatkan ini